Makanya firman Tuhan itu harus didaratkan kepada kehidupan itu sendiri. Lihat, Yesus ketika berbicara, mengajar, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, gunung itu pun bisa kau pindahkan. Lalu lihat dalam pelayanannya, kepada orang-orang yang dia layani, dia jumpai itu di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai nelayan, apapun yang dia lakukan, dia jumpai. Ada orang sakit, dijumpai. Bukankah itu kehidupan? Maka bagi saya, firman itu harus dibawa kepada kehidupan. Saat ini kami berbincang dengan Pareses Distrik 19 Bekasi, Pendeta Mangatur Manurung MTH. Ya. Amang, tadi bona tahun dari PPD atau Perempuan Distrik Bekasi 19 tanggal 1 Maret 2022 ini di HKBP Jatiasi. Betul ya. Sangat menarik tadi sambutan dari Pendeta Mangatur menyebut etos perempuan atau etos perempuan itu. Apa maknanya di situ? Ya, terima kasih. Yang pertama, bona tahun seperti ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh perempuan, dan mungkin juga adalah kelompok-kelompok atau organisasi lain. Khususnya PPD Distrik 19 Bekasi ini, saya harus katakan mereka ini adalah ujung tombak pelayanan di tengah-tengah distrik ini. Dan saya harus katakan juga mereka ini melakukan programnya dengan inovasi dan kreativitas yang luar biasa, di bawah kepemimpinan Ninang Tiara Simajuntak Burus Yani para salun untuk ibu yang satu ini, hatinya apa yang dia miliki, pikirannya dikasih. Nah, soal etos perempuan yang saya pikirkan dan saya lihat dari kenyataan dan dari segi Alkitabiah, bahwa perempuan itu adalah benar-benar perempuan yang menunjukkan kualitas hidupnya, kualitas iman spiritualnya dalam segala hal. Kita lihat, perempuan selama dia membangun hubungan spiritualitas yang kuat dengan Tuhan, maka perempuan itu akan menjadi perempuan yang tangguh dalam segala hal. Contoh, tanpa perempuan rumah tangga tidak akan pernah bisa semakin hebat. Perempuanlah yang mendesain semuanya. Makanya dalam dunia orang Batak, ibanedo istilah pardijabu, karena perempuan pemilik rumah. Keluar, lihat, perempuan itu benar-benar menjaga wibawa rumah tangga. Suaminya juga dijaga, anak-anaknya juga dijaga, dan diperlengkapkan semuanya. Lalu yang ketiga, menghadapi persoalan hidup. Wanita perempuan itu adalah perempuan yang tangguh, kuat menghadapi persoalan apapun. Dia setia dalam imannya, dia setia dalam karakternya, dia setia dalam komitmennya. Maka saya rasa ini adalah bagian dari seluruh kehidupan perempuan yang diserahkan kepada seluruh kehidupan pelayanannya, yang dimulai dari rumah, kemudian ke masyarakat, terlebih di tengah-tengah gereja. Etos seperti ini yang terus menguatkan keluarga orang percaya. Dan itu yang saya harapkan bagi perempuan PPD di distrik ini, agar memiliki etos yang seperti ini secara terus-menerus dan melekat dalam hatinya. Ini kebanggaan saya, ini harapan saya, ini rasa cinta saya, ini dukungan saya kepada setiap perempuan di sepanjang zaman. Demikian. Tahun 2022 ini kan Pak Pendeta Mangatur, HKBP menyebut tahun kesehatan. Soal kesehatan, bagaimana juga membangun kesehatan, terutama semangat perempuan ini untuk melayani gerejanya. Apa yang diminta peran dari perempuan ini untuk kesehatan ini? Secara pribadi perempuan sudah hebat, apalagi bersama. Jadi ini yang sebenarnya dalam rangka tahun kesehatan HKBP, yang diharapkan oleh HKBP itu dalam seluruh pergumulan pelayanannya, bagaimana jemaat itu saling menolong, saling membantu, bergerak bersama untuk memenangkan pelayanan yang lebih ke masa yang akan datang. Gereja HKBP ini harus menjadi gereja yang penuh dengan berkat. Tentu itu juga harus diperangkatkan dari kesehatan semua warganya, termasuk para perempuan di tengah-tengah gereja, apalagi di tengah-tengah distrik seperti ini. Kesehatan itu makanya bagi saya bukan itu harus dorongan iman. Dia nyatakan itu dalam seluruh totalitas kehidupannya, lalu dia katakan, ucapkan itu melalui kata-kata dan tindakannya. Sehingga kesehatan itu tidak disimpan, tetapi kesehatan itu harus dikonkretkan dalam karya dan kerjasama. Itu makanya dituntut kreativitas. Kreativitas boleh dimiliki oleh banyak orang, tapi kalau tidak mereka satu padu, itu bisa hilang. Kreativitas dikembangkan, lalu dikerjakan secara bersama-sama, hasilnya juga pasti berdampak. Tadi di doa penutup, saya dengar doa dari Pendeta Mangatur menyebut tentang perempuan yang tidak lagi punya suami, atau kita sebut di HKBP
Inahana itu, Inahana. Bang, ya. Ya. Apa kira-kira dorongan atau motivasi semangat untuk mereka, karena mereka kan ini bukan harus mencari nafkah juga untuk anak-anaknya, Ya. agar mereka survive, agar mereka juga tetap bisa melayani gerejanya, tetapi juga peran mereka di tengah anak-anak mereka tanpa suami begitu. Kita harus jujur, para perempuan yang ditinggalkan suaminya, mereka secara manusiawi dapat kehilangan dalam arti secara fisik. Itu temannya bercerita, itu temannya kemana-mana, bahkan itu temannya untuk berbicara soal masa depan. Sekarang itu udah nggak ada lagi. Sepertinya ada yang hilang. Tapi saya berpikir, kalau mereka tetap setia dalam imannya, setia dalam komitmen imannya, Tuhan ada bersama dengan mereka. Ini yang saya tekankan terus dalam khotbah-khotbah saya. Kesendirian kita adalah hanya kesendirian yang hanya kalau kita pandang secara manusiawi, itu yang membuat kita sepertinya tidak ada teman. Tapi kesendirian kita, kalau kita pahami dalam arti iman kita, bahwa itu adalah bagian dari seluruh rancangan Tuhan. Ini yang saya garis bawahi tadi. Selama hidup kita masih tetap dalam rancangan Tuhan. Ini harus kita ingat bersama. Selama hidupmu masih tetap kau yakini dalam rencana Tuhan adalah yang terbaik. Maka buat para perempuan yang sudah tinggalkan suaminya, jangan pernah lihat ini hanya dari kesendirianmu, tapi lihat dari sisi Tuhan. Rencana Tuhan masih berlangsung bagi kehidupanmu. Berjalan terus, jangan pernah mundur, jangan pernah lengah, berkarya terus. Masih banyak yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Anak-anakmu, keturunanmu adalah anak-anak yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita jujur juga, sekarang ini bisa ibu-ibu sendiri malah semakin survive, bisa ibu sendiri malah semakin cantik. Ada anaknya yang membanggakan dia, ada hal yang memotivasi dia. Kira-kira demikian. Pak Pendeta Mangatur, setiap berkhotbah kan selalu motivasional, Pak. Firman Tuhan kalau digunakan untuk memotivasi, menyentuh merogoh hati, orang akan tersentuh dan akan terinspirasi dari kata-kata firman Tuhan itu. Apa kira-kira, bukan motivasional konvensional ya, tapi motivasi firman Tuhan. Apa kira-kira membuat Pak Pendeta Mangatur terus mendengungkan semangat motivasi ini? Karena tidak semua bisa mampu menjelaskan secara motivasional firman Tuhan begitu. Bagi saya iman itu adalah kehidupan. Firman itu adalah kehidupan. Maka ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan berbicara tentang kehidupan. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu bicara soal kehidupan itu sendiri. Makanya firman Tuhan itu harus didaratkan kepada kehidupan itu sendiri. Lihat, Yesus ketika berbicara, mengajar. Kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, gunung itu pun bisa kau pindahkan. Lalu lihat dalam pelayanannya, kepada orang-orang yang dia layani, dia jumpai itu di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai nelayan, apapun yang dia lakukan, dia jumpai. Ada orang sakit dijumpai. Bukankah itu kehidupan? Maka bagi saya, firman itu harus dibawa kepada kehidupan. Dan ketika firman itu sampai kepada kehidupan, maka disitulah manusia itu semakin menemukan bahwa Tuhannya itu juga ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terima kasih Pak Pendeta Mangatur Manurung. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Oke, Horas. Selama saya PSS, ketika sampai kepada kata bimbingan pastoral, saya tidak mewajib dengan PSS. Anak-anak saya belum sebagai PSS. Tapi demi penghormatan kepada warga pink hari ini, saya mengundang pimpinan PSS. Boleh berdiri bersama. Atau itu ikut ditunggu dulu. Nah, itu harus disebutkan dengan kehadiran ini. Tolong fokus channel ini juga nanti diliput dan disiarkan. Yang mau saya katakan, gereja, rumah tangga orang percaya tidak akan pernah survive tanpa kehadiran cinta di rumah. Maka ketika PPD menginisiasi acara ini, bola tahun ini dengan warna pink ini,
PPD Distrik 19 Bekasi mau menyatakan kepada seluruh warga HKBP, khususnya warga Bekasi, tolong setiap ibu di tengah-tengah perjuangan hidupmu, hadirkanlah cinta di tengah-tengah rumah. Saya sebagai suami sangat bangga karena ada yang presis ini yang terus mendukung di dalam cinta. Manakah hati tahun tadalani mau tahiran ini kita akan kuat. Hidup ini pasti akan berjalan terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu pemeliharaan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Boleh dibangun? Jangan takut ibu-ibu, Allah adalah perisaimu, upahmu besar di sorga. Amin. Betul tak? Sudah coba macam tu. Anu coba dalam foto kopi. Video macam. Sudah, video coba. Asa tak tahu. Jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu besar di sorga. Kadang-kadang sekarang misalnya itu nabaran meja ini, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga. Ingat beri contoh. Jangan takut. Akulah perisai, upah besar. Amin. Dasar nak kira ini. Sehingga dari bagasan itu apa yang harus kamu lakukan? Upah adalah upah yang sangat besar. Oke, ada lain apa? Tahun lalu adalah tahun di mana itu menjadi tahun yang terus mengajak kita untuk memberdayakan diri. Maka apa yang sudah kita dalam tahun 2021, apa yang kita sudah capai, mari kita jadikan itu motivasi awal untuk berani berjalan kembali di 2022 ini. Berjalanlah dengan cintamu hari ini. Kekuatan cintamu itu yang menguatkan rumah tanggamu dan menguatkan gereja ini. Anak ini budak sudah dari Bagasan awal. Kita mengejar gerakan 1.000 rupiah dalam rangka membantu dalam pensiun. Tahun ini juga kita akan secara khusus ibu akan melakukan kunjungan ke Bona Pasogi untuk memberikan bantuan ke tengah-tengah gereja di Bona Pasogi. Tapi dalam tahun ini juga distrik ini 10 tahun distrik Bekasi. Banyak hal yang mau kita lakukan bersama. Kalau selama ini gereja HKBP itu adalah gereja yang saya harus katakan yang digerakkan dan dibesarkan oleh para ibu-ibu di tengah-tengah gereja. Jangan berhenti berjuang, jangan pernah berhenti melayani, layanilah Tuhan, upahmu besar surga. Amin. Alami mulia kita harus. Anggol hal mereka masalah warna, Pinangkiara dan seluruh pengurus PPD dan penasehat Inangaron. Ini adalah tim solid. Ini adalah tim yang kuat. Sehingga banyak pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Tapi di sisi lain saya ingatkan, jangan bangga dengan apa yang kamu punya hari ini. Jangan bangga dengan apa yang kamu bisa layani hari ini. Itu tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini tanpa ketua-ketua SPK. Ketua-ketua SPK ini juga tidak pernah menjadi kuat tanpa ibu-ibu yang luar biasa di masing-masing gereja ini. Maka bagi saya hati dan pikiran adalah dua hal yang bersinergi. Hatimu menyatakan siapa Tuhan, pikiranmu mengatakan, lalu maaf, mulutmu harus menjadi mulut yang menyaksikan.
Amin. Niyon son satabi ikonido hangga. Dan boy di masjid, dan boy holat di pikiran, ala yang boy di bagasan pakataya itu nama ketidak juga. Alani naniula di bagasan sama. Imam lalu maka tidak berkuasa di mana maunya di sisa itu. Secara khusus di beliau, maunya karena mau menerima seluruh program-program distrik khususnya PBD. Dalam tahun ini saja sudah 2 kali gereja ini menjadi tuan rumah. Ipang suasana di Rotama sudah kepala luas di kuliah HKBP Jati Hasil. Maunya di sini akan waktu pelayan vokal naburan dan dohtika. Lalu mendorong, memotivasi sudah keperluan. Lumumi PBD dia kelona nama saya kali. Ini masih tunggu apa ini? Di bagasan saya di roh apa ini? Lalu meruncong waktu bersih, tong di distrik.